Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih menceritakan sirah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kami telah menceritakan kisah keislaman Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya beliau sudah masuk Islam pada saat perjanjian Hudaybiyah. Namun beliau menyembunyikan keislamannya karena takut ya kepada bapaknya, yaitu bapaknya belum beriman. Beliau mulai menampakkan keislamannya ketika Fathul Mekah. Muawiyah berkata, wa azhartu islami yawmal fathi. Aku tampakkan keislamanku pada hari penaklukan Mekah. Farahaba bi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambutku. Taib, setelah Muawiyah mengumumkan keislamannya, dia terus mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu darinya, mengambil ilmu dari sumber yang bersih langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sebelumnya dia hidup dalam kegelapan jahiliyah. Dia sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi juga sangat mencintainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai pemberi petunjuk, yang diberi petunjuk. Bimbinglah dia dan bimbinglah orang-orang dengannya, dengan perantaranya. Ini doa yang pernah Nabi katakan, ucapkan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi yaumin minal ayyam ya'khuzu Muawiyah al-idawah liyaktuba lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka'adatihi. Suatu hari Muawiyah mengambil alat tulis ya untuk menulis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'adati, seperti biasanya. Muawiyah dia menulis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah mendoakan Muawiyah
Allahumma allim Muawiyah al-kitab wal hisab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Muawiyah menulis dan menghitung. Waqihi al-azab, dan lindungilah dia dari azab. Sehingga Muawiyah, ya, beliau bisa menulis, dan beliau menulis untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu hari ketika Muawiyah mengambil alat tulis seperti biasanya, ya, untuk menulis untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikutinya dan memandangnya dengan wajahnya. Rafa ra'sahu ilaihi. Waqal, Nabi berkata alaihi salatu wassalam, ya Muawiyah, in walaita amran fattakillah wa'dil. Wahai Muawiyah, jika engkau memegang kekuasaan, ya, jika engkau kelak menjadi pemimpin, fattakillah wa'dil, maka bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah. Ya, Nabi sudah punya firasat kelak Muawiyah akan menjadi pemimpin, dan Nabi memberikan wasiat kepadanya. Fattakillah wa'dil, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah. Kalau kau jadi pemimpin, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah. Nah, ini sebaik-baik wasiat, wasiatul taqwa. Takwa wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap orang, siapapun dia, entah dia pemimpin, pejabat, ataupun rakyat biasa. Kalau kita jadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang bertakwa. Kalau kita jadi rakyat, maka jadilah rakyat yang bertakwa. Karena kita semua wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Fattakillah wa'dil, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah. Waqala Muawiyah, Muawiyah berkata, fama ziltu azunnu anni mubtalan bi'amalin liqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ubtulitu. Muawiyah berkata, maka aku terus menduga bahwasanya aku akan diuji, ya, dengan pekerjaan, dengan kekuasaan. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ubtulitu, hingga benar aku diuji. Aku diangkat sebagai pemimpin, sebagai gubernur Syam. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi. Muawiyah jadi pemimpin. Dan Muawiyah menganggap jabatan, ya, kepemimpinan itu ujian. Ya, dan memang itu ujian. Jabatan kepemimpinan itu ujian. Hatta ubtulitu, hingga benar aku mendapatkan ujian tersebut. Wa tamurrul ayyam al-jamilah fi suhbatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari yang indah, hari-hari menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu dengan cepat. Akan tetapi dawamul hal minal muhal, keadaan yang terus baik itu mustahil. Ya, namanya hidup itu tidak baik terus. Ya, terkadang
ada sedihnya, ada senangnya. Dawamul hal minal muhal. Keadaan yang terus baik itu mustahil. Fa idza bil habib yufariqud dunya wa yatruk ashabahu fabaka ashabuhu ad-dima badalal dumu ala mautihi. Maka tibalah waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yufariqud dunya, beliau meninggalkan dunia ini, meninggalkan sahabat-sahabatnya. Namanya kematian suatu saat akan mendatangi setiap orang. Nabi SAW pun mengalami kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Ada saat-saat bersama Nabi SAW yang berkumpul bersama beliau dan ada saat-saat berpisah bersama beliau. Demikianlah hidup. Ya, ada saat-saat di mana kita berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Dan ada saatnya kita berpisah dengan mereka. Para sahabat berpisah dengan Nabi SAW dan mereka sangat bersedih. Fabaka ashabuhu ad-dima badalad dumu ala mautihi. Para sahabat mereka menangis. Bahkan di sini kata penulis mereka menangis darah sebagai ganti dari air mata mereka ala mautihi atas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya bersedih dengan kesedihan yang luar biasa. Wahazina Muawiyah radhiyallahu anhu ala firaqil Habib sallallahu alaihi wasallam huznan kada ay yamzuqa qalbahu. Beliau sangat bersedih karena berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesedihan yang hampir merobek hatinya. Hampir menghancurkan hatinya. Kesedihan yang luar biasa ya, kita tidak bisa gambarkan bagaimana kesedihan para sahabat ketika Nabi SAW meninggal dunia. Bahkan ada di antara mereka yang guncang. Banyak di antara mereka yang guncang karena kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi intinya namanya hidup ya ada pertemuan dan ada perpisahan. Ada kesenangan, ada kesedihan, ada saat-saat kita susah, ada saat-saat kita senang. Maka ya ketika kita senang kita bersyukur, ketika kita susah kita bersabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamurul ayyam, ya hari terus berlalu. Ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau diganti oleh khalifah oleh Abu Bakar yang memegang khalifah atau khilafah Abu Bakar. Ya, yang menjadi khalifah Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar yang menjadi khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Watamurul ayyam, hari ya berganti hari, hari terus berlalu hingga akhirnya Umar radhiyallahu anhu memegang khilafah. Wa idza bihi yasta'inu bi khairin nas 'alal wilayah fi kulli buq'atin min biqa'id daulatil muslimah. Umar memilih orang-orang yang terbaik ya untuk menjadi bawahannya. Bikulli buq'atin, ya di setiap daerah dari daerah-daerah yang ada di wilayah Islam. Umar memilih para gubernur bikulli diqqatin, ya dengan sangat teliti. Ya, beliau orang yang sangat berhati-hati ya, sangat teliti,
tidak sembarangan memilih bawahannya. Ya, kita pernah menceritakan kisah Umar, ya, bagaimana beliau sangat teliti dalam memilih bawahannya. Kita lihat dari Abu Utsman, ia berkata, Istamala Umar radhiyallahu anhu rajulan min Bani Asad ala amalin. Umar radhiyallahu anhu mengangkat seorang laki-laki dari Bani Asad untuk sebuah pekerjaan, untuk memegang sebuah jabatan. Kemudian orang itu datang, dia mengucapkan salam kepada Umar. Lalu utiya Umar bi ba'di waladihi. Kemudian datang sebagian anak Umar, ya, datang sebagian anak-anak Umar. Faqabbalahu, lalu Umar pun menciumnya. Ya, Umar mencium anak-anaknya. Maka laki-laki itu berkata, Atuqabbil hadza ya Amirul Mukminin? Apakah engkau mencium anakmu wahai Amirul Mukminin? Wallahi ma qabbaltu waladan liqattu. Demi Allah aku tidak pernah mencium anakku. Jadi orang ini calon pejabat, dia tidak pernah mencium anaknya. Akhirnya dia heran ketika melihat Umar mencium anaknya. Faqala Umar berkata, fa anta wallahi bi auladin nas aqallu rahmatan. Kata Umar, kalau begitu, ya, demi Allah, engkau terhadap anak-anak orang lain lebih tidak penyayang. Kalau sama anakmu saja kamu tidak sayang, apalagi sama anak-anak yang lain. Jadi bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya diantaranya mencium anak. Mencium anak ini termasuk bentuk dari kasih sayang. Kalau kau tidak mencium anakmu berarti kau tidak sayang. Sama anakmu saja kau tidak sayang. Apalagi sama anak-anak yang lain. Anak-anak kaum muslimin. La ta'mali amalan abadan. Kemudian kata Umar, tidak usah engkau bekerja untukku selama-lamanya. Faradda ahdahu aw qala fama zambi in kana Allahu azza wa jal naza'a rahmah min qalbika. Lalu Umar membatalkan penugasannya dan Umar berkata, apa dosaku jika Allah azza wa jal mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Wa innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ya, kalau kita tidak sayang kepada manusia, maka Allah tidak sayang kepada kita. Allah itu sayang kepada hamba-hambanya yang penyayang. Allah sayang kepada orang tua yang penyayang kepada anak-anaknya. Dan bentuk kasih sayang adalah mencium anak. Salah satu bentuk kasih sayang adalah mencium anak. Summa qala, kemudian Umar berkata, mazzik al-kitab, robek surat penugasannya, fa innahu idza lam yarham auladahu fa kaifa yarhamur ra'iyah. Karena ya kalau sama anaknya saja dia tidak sayang, bagaimana dia akan menyayangi rakyat? Kalau sama keluarganya saja dia tidak sayang, maka bagaimana bisa dia akan sayang kepada rakyat? Ini salah satu contoh bagaimana Umar bin Khattab sangat selektif dalam memilih bawahannya. Ya, beliau orang yang sangat selektif, sangat hati-hati
dalam memilih bawahannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar hendak mengangkat bawahannya di antara orang yang terpilih sebagai gubernur di wilayah Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi gubernur di Syam. Fawallahu ala Syam, kemudian Muawiyah menjadi gubernur di sana hingga Umar meninggal dunia. Kemudian diganti oleh Utsman bin Affan, dan di masa Utsman aqarrahu Utsman radhiyallahu anhu. Utsman menyuruh Muawiyah untuk meneruskan tugasnya menjadi gubernur di Syam. Menjadi gubernur di Syam. Qala al-Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi berkata, hasbuka biman yu'ammiruhu Umar summa Utsman ala iklim. Kata Imam Az-Zahabi, cukuplah bagimu, ya bagi kita semua, sebagai bukti baiknya Muawiyah, dia termasuk orang yang diangkat oleh Umar sebagai gubernur atas suatu wilayah, kemudian Utsman meneruskannya. Ini dalil atau bukti bahwasanya Muawiyah orang yang baik. Muawiyah bin Abi Sufyan orang yang baik. Buktinya dia dipilih oleh Umar bin Khattab. Umar tidak sembarangan dalam memilih bawahannya, dia akan memilih orang-orang yang terbaik. Dan salah satu orang yang dipilihnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini menunjukkan bahwasanya Muawiyah orang yang baik. Kemudian Utsman meneruskannya. Ya, Utsman juga memilih Muawiyah untuk tetap menjadi gubernur di wilayah Syam. Ya, kata Imam Az-Zahabi, ini bukti bahwasanya Muawiyah adalah orang yang baik. Dia memimpin dengan baik dan menunaikan tugasnya sebaik-baiknya. Jadi gubernur di Syam, wa yurdin nas bi sakhaihi wa hilmihi. Orang-orang ridho dengan kedermawanannya, ya, dan juga dengan kebijakannya. Orang-orang senang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi gubernur. Dia gubernur yang bijak dan juga gubernur yang dermawan. Wa in kana ba'duhum ta'lamu marratan minhu, sekalipun sebagian mereka ya sesekali menyesalkannya. Ya, sebagian mereka mungkin tidak puas ya dengan kepemimpinannya. Ya, tapi secara umum ya masyarakat senang dengan kepemimpinannya. Jadi ya namanya pemimpin itu ya tidak meskipun dia adil, dia baik ya, dia dicintai oleh rakyatnya, tapi ya tetap ada saja sebagian orang yang mungkin tidak menyukainya, ya, tidak puas dengan kepemimpinannya. Intinya ya secara umum orang-orang senang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, senang dia menjadi gubernur mereka. Wa kadzalika falyakun al-malik, ya, demikianlah hendaknya yang dilakukan oleh penguasa, ya, bijak kepada rakyatnya, kemudian juga dermawan ya kepada rakyatnya. Apalagi jauh-jauh hari Nabi SAW sudah berpesan kepadanya, kalau besok kau jadi pemimpin, fattakillah wa'dil, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adilah. Nah, tentu Muawiyah ya orang yang melaksanakan wasiat Nabi SAW, dia berusaha menjadi pemimpin yang bertakwa dan pemimpin yang berbuat adil
kepada rakyatnya. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wa in kana ghairuhu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairan minhu bikatsir wa afdal wa aslah fa hadza rajulu sadun. Meskipun sahabat-sahabat yang lain ada yang jauh lebih baik darinya, lebih utama dan lebih soleh, namun Muawiyah adalah seorang pemimpin. Ya, dia jadi gubernur di Syam. Ya, dia jadi gubernur di Syam dan dia memimpin dunia, ya, khususnya negeri Syam bikamali aklihi, dengan akalnya yang sempurna, dengan sikap santunya yang tinggi, dengan hatinya yang lapang, dan juga kecerdikannya yang kuat dan pikirannya yang tajam. Mungkin dia mempunyai beberapa perkara yang dikritik. Ya, Allah Subhanahu wa taala tempat kembali segalanya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Enggak ada yang sempurna, ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ya, pasti ada hal-hal yang dikritik. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana muhabbaban ila ra'iyatihi. Ya, dia dicintai oleh rakyatnya. Dia memimpin negeri Syam isrina sanatan, selama 20 tahun. Wal khilafah isrina sanatan, dan juga memegang khilafah 20 tahun. Ya, Masya Allah. Dia jadi gubernur selama 20 tahun dan menjadi khalifah selama 20 tahun. Tidak ada seorang pun yang menggugat kekuasaannya. Bahkan rakyat tunduk kepadanya. Dia menguasai orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Wa kana mulkuhu ala haramain. Kekuasaannya meliputi haramain, ya, Mekah dan Madinah, Mesir, Syam, Irak, Khurasan, Persia, Jazirah, Yaman, Maghrib, dan yang lainnya. Kekuasaannya sangat luas. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan dan kemuliaan Muawiyah fi qulubis sahabati radhiyallahu anhum, di dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam hati para sahabat. Wa tallahi innahu la ya'rifu qadra rijal illa rijal. Kata penulis, demi Allah, tidak mengetahui kedudukan orang besar kecuali orang besar. Wa hal hunaka fil kauni rijalun afdalu min ashabil habib sallallahu alaihi wasallam alladzina tarabbau baina yadayhi. Apakah di sana, ya, di dunia ini ada orang-orang yang lebih baik dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawabnya tidak ada. Orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Mereka adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang terbaik. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, karena kita bisa mendapatkan keutamaan yang mereka dapatkan dengan cara mengikuti mereka. Mengikuti cara beragama mereka. Kita lihat, ya, pujian beberapa sahabat terhadap Muawiyah.
Yang pertama, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma ra'aitu asbaha salatin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min amirikum hadza," yakni Muawiyah. Abu Darda pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pemimpin kalian ini," yakni Muawiyah. Ini persaksian Abu Darda. Ya, Muawiyah, ya, beliau salat dan salat beliau sangat mirip dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan ya untuk melaksanakan salat seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, para sahabat mereka meneladani sifat salat Nabi, ya, dan kata Abu Darda, orang yang paling mirip salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muawiyah. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "La takrahu imrata Muawiyah." Jangan kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Fa innakum, karena kalau kalian kehilangan dia, kalau kalian kehilangan Muawiyah, niscaya kalian akan melihat kepala-kepala berjatuhan dari leher-lehernya. Kalau kalian kehilangan Muawiyah, maka akan terjadi kezaliman, ya, pertumpahan darah. Kalian akan melihat kepala-kepala yang berjatuhan dari lehernya. Kemudian dari Quraib Maula Ibnu Abbas, annahu ra'a Muawiyah shallal isya, dia pernah melihat Muawiyah setelah mengerjakan salat isya, Muawiyah mengerjakan salat witir 1 rakaat. Ya, tidak lebih. Kemudian Quraib menceritakan hal itu kepada Ibnu Abbas. Ya, kata Quraib, tadi saya melihat Muawiyah salat witir 1 rakaat. Ibnu Abbas berkata, "As-soba ai bunayya, wahai anakku, apa yang dilakukan oleh Muawiyah benar. Laisa ahadun minna a'lamu min Muawiyah." Enggak ada seorang pun dari kita yang lebih mengetahui dari Muawiyah, yang lebih berilmu dari Muawiyah. Salat witir itu bisa dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, atau lebih. Ya, intinya salat witir salat yang ganjil. Bisa dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah itu sudah benar. Ya, ini persaksian para sahabat tentang Muawiyah. Ya, beliau adalah orang yang, Masya Allah, orang yang sangat ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin ini yang bisa kita ceritakan pada pertemuan ini. Insya Allah tersisa 1 episode lagi tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah ta'ala kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.